orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Berikut kita lihat. Jadi percakapan tentang salib bisa dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, sangat biadab. Sebab kematian lewat salib adalah kematian yang sadis, bengis, tidak manusiawi, dan memalukan. Mungkin kita orang-orang Kristen khususnya, kita sudah sering melihat salib sebagai sesuatu kebanggaan, menjadi aksesoris kita. Di dasi saya ini banyak salib, ya, menjadi hiasan. Salib menjadi sesuatu yang dianggap lambang kekuatan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa pada zaman Romawi, ketika orang bicara tentang salib, itu bukan suatu kebanggaan. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Namanya kalau orang disalib, saudara-saudara, itu suatu hukuman yang paling berat bagi seorang yang dianggap penjahat kaliber, penjahat yang paling jahat. Mungkin sekarang dibilang orang yang membawa narkotika 1 kilogram atau 2 kilogram, yang tidak ada hukuman lain kecuali harus dihukum mati. Jadi saudara-saudara, salib itu adalah suatu kabar yang tidak mengenakan di telinga pada zaman itu. Tapi sekarang orang menjadikan salib sebagai suatu hiasan. Pagi ini saya ingin membuat kayu salib, saudara-saudara. Ini kayu dari sampah-sampah, ya. Dan saya bayangkan memang salib itu tidak menarik. Kalau saudara bandingkan dengan salib yang di atas, itu lebih bagus, ada lampu, ya, hias. Tetapi salib sesungguhnya bukan sesuatu yang menarik, bukan sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang bagus. Salib itu sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi mari kita mendengar firman Tuhan ini. Saudara, tolong, ini firman Tuhan ini sungguh luar biasa pagi ini. Kita perlu siapkan hati kita dan minta Roh Kudus, ya, berbicara kepada saudara masing-masing. Ayat 23 tadi katakan, kenapa harus naik lagi? Terus ini next, ya. Ya. 1 Korintus 1 ayat 23 katakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Kenapa Paulus memberitakan tentang salib? Bukankah suatu hal yang memalukan itu? Berita tentang salib bukan sesuatu yang menarik. Tetapi mengapa Paulus memberitakan itu? Memberitakan Kristus yang disalib. Untuk orang-orang Yahudi, berita itu adalah suatu batu sandungan. Untuk orang-orang bukan Yahudi, itu suatu kebodohan. Jadi berita tentang salib bukanlah berita yang menarik, saudara-saudara. Kenapa berita tentang salib itu merupakan batu sandungan? Saudara, batu sandungan dari bahasa Yunani itu skandalon. Ada istilah skandal, ya, kita tahu skandal. Jadi skandalon itu adalah suatu kayu yang dibuat sengaja dipasang untuk menjatuhkan orang lain. Jadi kalau ada orang jalan, orang yang kita anggap musuh kita, lalu kita pasang kayu untuk menjerat dia, dia jalan lalu dia jatuh. Itu skandalon. Sampai ada istilah batu sandungan. Batu sandungan. Membuat orang kemudian jatuh karena batu itu. Sekarang menjadi istilah skandal. Itu dari kata skandalon. Nah, kenapa orang Yahudi melihat
Kristus yang disalib sebagai batu sandungan. Karena orang Yahudi, mereka ini sangat mengharapkan Mesias datang untuk menyelamatkan mereka. Jadi pada waktu awal-awal Yesus melayani, banyak orang ikut dia. Karena mereka katakan, ini dia sudah raja yang kita nanti-nantikan. Dia bisa membuat 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Haleluya, inilah orang yang kita perlukan. Bisa buat mujizat. Dan banyak orang mengikut dia. Menyembuhkan orang sakit. Melepaskan orang dari belenggu setan. Mengampuni orang yang berdosa. Dan berbondong-bondong orang datang mengikut Yesus. Tapi pada waktu akhir-akhir pelayanan dia berkata, anak manusia akan pergi ke Yerusalem. Di sana dia akan ditangkap, diolok-olok, dihina, dan akhirnya dia akan disalibkan. Waktu Tuhan Yesus berkata begitu, orang-orang yang tadinya mengikut Tuhan berbondong-bondong, satu demi satu mengundurkan diri. Ternyata ini bukan Mesias yang kita harapkan. Kita butuh Mesias yang kuat. Kita butuh Mesias yang luar biasa yang bisa bebaskan kita dari penjajahan Romawi. Tapi ini Mesias satu ini Mesias palsu ini. Dia rupanya menipu kita. Dan satu demi satu orang mengundurkan diri. Sehingga pada waktu dia masuk di kota Yerusalem, dan kemudian mulai ditangkap oleh para serdadu Romawi, dibawa ke pengadilan, mulai diadili, diolok-olok. Orang-orang yang tadinya berkata, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi dia di tempat yang maha tinggi. Sekarang mereka berkata apa? Salibkan dia. Salibkan dia. Mereka berbalik dan sekarang mereka katakan salibkan dia. Mengapa saudara-saudara? Bagi mereka ini batu sandungan. Skandalon. Karena apa? Konsep mereka tentang Mesias keliru. Mereka berpikir Mesias yang datang itu adalah Mesias yang akan bebaskan mereka dari penjajahan politik Romawi. Mereka tidak mengerti tentang Mesias yang menderita di kayu salib. Mereka tidak mengerti tentang konsep Mesias yang menderita. Akhirnya mereka katakan salibkan dia, salibkan dia. Jadi bagi orang Yahudi, Kristus yang tersalib itu adalah satu batu sandungan. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Mesias harus mati di kayu salib. Mereka tidak bisa mengerti. Dan bagi orang bukan Yahudi, orang Romawi, orang Yunani, berita tentang penyaliban Yesus adalah suatu kebodohan. Kenapa kebodohan? Karena bagi mereka mati bagi kepentingan orang lain itu bodoh, itu konyol. Kenapa harus mati untuk orang lain? Orang yang bersalah itu yang harus dihukum. Kenapa mau rela mati untuk kepentingan orang lain? Itu kebodohan. Bagi mereka ini sesuatu yang konyol dan mereka menertawakan itu. Mereka menertawakan Yesus. Dan mereka katakan, kalau betul engkau anak Allah, coba turun dari salib. Kalau betul engkau bisa menyelamatkan dirimu, coba turun. Mereka menghina dia, mereka anggap ini sesuatu lelucon. Dan Yesus yang di atas salib melihat mereka semua. Saudara secara manusia, ketika saudara dihina, saudara diolok, saudara dipermalukan, bagaimana perasaan saudara? Kadang-kadang ya kita begitu menjaga harga diri kita, sampai ketika orang lain singgung sedikit saja kita begitu tersinggung dan kita tidak terima. Nah Yesus saudara-saudara
dia betul-betul dipermalukan. Dipermalukan. Jadi bagi orang Yahudi, berita tentang salib adalah berita yang membuat mereka tidak mengerti. Oke, sekarang kita lihat mengapa Paulus memberitakan ini. Mengapa Paulus memberitakan tentang Kristus yang disalib? Ayat 24. Kita baca sama-sama ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kenapa Paulus memberitakan Kristus yang disalib? Walaupun ini berita yang bagi orang lain dianggap kebodohan, batu sandungan, tapi kenapa Paulus memberitakannya? Kenapa Paulus menyampaikan dengan penuh sukacita? Karena bagi Paulus pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah, itu adalah hikmat Allah. Sebentar kita akan melihat apa yang Paulus maksudkan di sini. Sehingga seorang pendeta Daniel Lukas Lukito, dia katakan bahwa salib seharusnya menjadi batu penguji atau standar kehidupan yang benar dari setiap orang Kristen. Dan salib juga harus menjadi patokan atau tolok ukur terhadap semua pelayanan Kristen. Salib akan menjadi patokan standar kehidupan kita. Nanti kita akan lihat apakah hidup kita sudah selaras dengan pemberitaan tentang salib ini. Biarlah kita semua yang merayakan Paskah ini, Tuhan tolong kita untuk mengerti arti salib ini, dan kita masing-masing menguji diri kita. Apakah hidup kita ini sudah selaras dengan maksud Kristus disalibkan bagi kita? Saya akan menjelaskan ini dari suatu pengalaman hidup ya, seseorang yang bernama Larry Rasher. Mungkin saudara pernah membaca bukunya ya. Ini buku ini. Nah saudara, coba berapa orang pernah baca atau sebagian? Ada? Sudah pernah lihat buku ini? Ya, Ibu Juli. Ada yang sudah beli tapi belum baca. Oke, saya baca cerita sedikit ya peristiwa ini. Ini sesuatu yang saya terjemahkan buku ini 2 tahun. Mungkin lebih ya. Karena memang saya tidak terus-menerus tiap malam duduk. Ini mungkin ya Ibu Juli bilang gara-gara ini kamu kena saraf terjepit. Karena memang saya banyak ya duduk sampai tengah-tengah malam untuk terjemahkan ini. Karena bagi saya menarik, tapi karena kesibukan saya tidak bisa tiap malam kerja. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Larry Rasher ini. Jadi Larry Rasher, dia seorang tukang kayu, seperti Pak Darwin ya. Seorang tukang kayu, seorang profesional, dipanggil oleh Tuhan menjadi misionaris, pergi ke Irian Barat, sekarang ini Papua. Dia datang dan kemudian di sini dia di Irian Barat ini dia mempunyai 5 orang anak. Istrinya bernama Shirley. Anaknya yang pertama itu kembar, namanya Kit dan Katie. Lalu anak yang nomor 3 namanya Chip, yang keempat namanya Greg, dan yang kelima Karen. Greg dan Karen itu anak yang terakhir. Nah, apa yang terjadi pada mereka? Ini yang dikatakan bahwa tanggal 24 Juli, mungkin terlalu kecil untuk saudara baca ya. Saya baca ya. Tanggal 24 Juli tahun 1971, itu hari Sabtu, kapal mereka disumbangkan oleh seorang pengusaha kaya di Amerika untuk menunjang pelayanan mereka. Karena di daerah selatan itu kebanyakan sungai-sungai, laut. Jadi mereka dikasih kapal ini. Kapal yang bagus. Lalu Larry ini diundang untuk berkhotbah di Kokonau. Diundang, saudara. Dia pergi untuk dalam rangka pelayanan. Jarak
Sumapros Kokonau sekitar 200 km. Tujuan mereka ke Kokonau adalah memenuhi undangan dari gereja di Kokonau yang mengundang Larry untuk berkhotbah. Ketika sisa waktu 4 jam lagi saudara, untuk sampai di Kokonau, mereka mengalami kecelakaan karena hujan deras dan ombak yang tinggi akhirnya membuat kapal terbalik, hancur dipukul ombak, dan kedua anak mereka, Karen dan Greg, meninggal dan tenggelam ke dasar laut. Saya tidak bisa cerita secara mendetail ya, terlalu panjang. Kalau saudara mau baca bagaimana peristiwa kematian anak dua itu, saudara baca buku ini. Kalau saudara baca dan tidak menangis, berarti hati saudara ya perlu minta supaya Tuhan memberikan saudara hati yang ya peka dengan penderitaan orang. Ini mereka berenang, saudara-saudara, di tengah laut, di mana mereka tidak melihat daratan. Bayangkan, di tengah laut tidak bisa melihat ini pulau, dan mereka sekarang di tengah ombak yang sangat tinggi. Dan kemudian Larry Rasher, dia pegang istrinya, tentunya pasti yang paling dikasih di antara semua itu istrinya. Dan dia pegang anaknya satu namanya Greg. Greg agak gemuk, umur 4 tahun. Coba berenang. Dan Moses, pembantu mereka itu gendong yang satu, Karen. Mereka semua coba berpegang di atas perahu yang sudah terbalik. Tapi kadang-kadang pegang perahu, ini ombak ya, pukul mereka kembali pegang lagi. Mereka berjuang, tidak lihat daratan saudara-saudara. Ini sudah mulai gelap. Akhirnya saudara-saudara, Larry tidak kuat pegang anaknya ini. Lalu kemudian Greg terlempar dari tangannya. Dan dia coba kejar Greg ini. Yang berikut saudara, waktu dia kejar Greg, dia berenang untuk menyelamatkan anak itu. Dan pada sampai dia ketemu Greg, Greg sudah mengambang di atas air, mukanya menghadap ke dalam air. Dan kemudian ya Larry ambil dia kembali, coba ikat dia di perahu, tapi ombak terus pukul ini Greg. Larry panik sekali. Kemudian istrinya bilang, Larry, sudah lepaskan dia. Itu bukan Greg lagi. Walaupun dia lihat suaminya berusaha untuk tetap menjaga anak ini. Tapi Shirley, seorang ibu, pasti lebih paham dan melihat anaknya. Dan dia tahu anaknya ini sudah meninggal sebenarnya. Dan dia katakan sama suaminya, mungkin sudah pingsan ya, tidak tahu. Dan dia bilang sama suaminya, lepaskan dia, biar dia. Kemudian saudara-saudara, mereka terus berjuang di dalam kegelapan itu. Lalu Moses, pembantu mereka, dia katakan bahwa dia tidak sanggup lagi untuk menggendong Karen. Jadi Larry mengambil tubuh putrinya yang mungil dan lemas itu. Larry bilang sama Moses, mari kasih dia. Dia peluk anaknya. Karen masih bisa buka mata, tapi sudah lemas sekali. Ibunya coba senyum dengan dia senyum sedikit, tapi sudah lemas sekali. Dan air terus menghantam mereka, ombak yang tinggi terus menghantam mereka. Sampai akhirnya Karen tutup matanya, dia sudah tidak lagi berdaya. Lalu Larry berkata kepada istrinya dengan hati yang sangat sedih dan penuh rasa bersalah. Dia katakan kepada istrinya, Shirley, maafkan saya. Karena dia tahu dia yang bertanggung jawab. Dia yang mengajak istri dan anak-anaknya. Dan saat ini Karen juga sudah tidak berdaya. Dan dia juga dihempaskan oleh ombak. Dan kemudian mereka berusaha berenang cari Karen dan tidak temukan dia lagi. Dua anak ini tenggelam. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Larry kemudian seringkali berdoa. Dia kadang berpikir,
yang berikut. Mengapa orang Kristen menderita? Ini pertanyaannya Larry. Mengapa dia dan Shirley harus mengalami semua hal tragis yang menimpa hidup mereka? Dia tidak mengerti. Dia kadang berkata, ya, kadang-kadang dia jalan di dalam ruangan itu, dalam kamarnya. Dan dia kadang-kadang seperti, ya, berteriak kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Dia kadang-kadang seperti mau marah dengan Tuhan. Bukankah saya pergi untuk khotbah? Saya diundang untuk khotbah. Dan bukankah waktu pagi kami berangkat, kami sudah berdoa, minta Tuhan lindungi, menyertai kami dalam perjalanan. Mengapa Tuhan? Bahkan kadang dia katakan, waktu kami berdoa di tengah-tengah laut, Tuhan, apakah Engkau tidak sanggup menghentikan badai? Dulu Tuhan Yesus di dalam kitab Injil pernah menghentikan badai, menghentikan tofan. Tapi kenapa saat itu, tanggal 24 Juli itu, Larry kalau ingat itu, dia berkata, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Tuhan, di manakah Engkau waktu itu? Itu membuat pergumulan Larry hari demi hari. Dia mengatakan, mengapa Tuhan izinkan kami kehilangan dua anak kami ini? Silakan yang berikut. Mengapa Tuhan izinkan kami kehilangan dua anak kami yang kami kasihi? Saudara-saudara, dalam pergumulan Larry hari demi hari, dia tidak menemukan jawaban. Dia pergi ke suatu teman yang tinggal di hutan. Teman itu undang mereka, dia dengan Larry, dengan Shirley, pergi ya di tengah hutan, dan temannya itu biarkan mereka dua bergumul, bertanya kepada Tuhan. Dan mereka harap bahwa Tuhan akan memberikan jawaban. Kadang-kadang waktu mereka makan malam di tengah hutan itu, dua keluarga ini duduk, tidak ada yang bicara. Semua makan dengan diam, karena mereka mengerti, ini peristiwa yang sungguh luar biasa. Pendeta Rusler namanya, dan istrinya yang mengundang Larry. Kadang-kadang mereka tidak bisa bicara. Mereka takut, mereka salah bicara. Ini penderitaan yang luar biasa. Kadang-kadang sambil duduk makan, hanya air mata saja yang keluar. Mereka tidak mengerti. Suatu hari, saudara-saudara, ini semua dalam buku ini kalau saudara baca ya. Suatu hari ketika Ibu Rusler lagi masak di dapur, lalu kemudian Shirley datang lihat dia bekerja di dapur. Tiba-tiba ya, Shirley dia ke belakang. Dan kemudian Ibu Rusler pergi lihat dia. Ternyata apa? Dia di belakang, dia menangis. Terus Ibu Rusler katakan, kenapa Shirley? Dia bilang, hari ini adalah ulang tahun Greg. Kalau dia masih ada, ini saat dimana kami bisa bergembira bersama dalam keluarga. Jadi saudara-saudara, ini sesuatu yang berat sekali bagi keluarga Larry. Apalagi yang paling berat, saudara-saudara, kadang-kadang mereka menerima surat, dikirim surat kepada mereka. Mungkin orang-orang yang kirim surat itu bermaksud baik. Mereka tulis begini. Ya, mereka bilang, Shirley, pasti ada dosa dalam hidupmu, dan kamu harus membereskan hal itu. Ini seperti teman-teman Ayub yang datang kepada Ayub ketika Ayub sudah menderita ya, luar biasa. Teman-temannya datang dan berkata, Ayub, coba koreksi dirimu, mungkin ada dosa. Minta ampun pada Tuhan. Ayub bilang, saya tahu saya tidak berdosa, saya tahu saya tidak buat kesalahan ini. Tapi saya tidak mengerti kenapa ini terjadi. Teman-temannya bilang, Ayub, jangan coba membenarkan diri, mengakulah, percayalah. Tuhan pasti mengampunimu. Ayub bilang, tidak, saya tidak buat kesalahan. Dikatakan firman Tuhan, Ayub adalah orang saleh, orang yang menjauhi kejahatan. Tapi teman-temannya terus menyalahkan Ayub. Ini yang dialami oleh Shirley. Ketika dia membaca surat-surat itu,
Orang-orang bukan menghibur dia, tapi seperti menghakimi dia. Dan itu tambah menyakiti hatinya. Saudara-saudara, tidak mudah mengalami hal seperti ini. Ketika ada saudara-saudara kita yang mengalami masalah, pergumulan dalam keluarga mereka, kita harus hati-hati dalam bersikap terhadap orang-orang itu. Mereka sangat betul-betul sensitif. Mereka perlu penguatan, mereka perlu dikuatkan. Tentu saja konsekuensi dari dosa menyebabkan masalah. Itu kita harus akui. Orang yang berbuat dosa pasti ya mendapat ganjaran, hukuman. Dan firman Tuhan katakan, Dia adalah Allah yang baik. Dia akan memberikan disiplin bagi orang yang berbuat dosa. Tetapi saudara-saudara, dosa bukanlah alasan utama mengapa orang Kristen harus menanggung penderitaan. Larry Rasher dan Shirley, mereka sungguh-sungguh memenuhi panggilan Tuhan untuk datang ke Irian Barat. Tinggalkan mereka punya usaha di Amerika untuk memenuhi panggilan Tuhan. Datang ke hutan rimba di Irian Barat atau Papua, di daerah Sumapro. Dia datang bukan untuk bisnis, dia datang untuk melayani Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika Larry terus bergumul, dia akhirnya menemukan jawaban dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Dan dia khotbahkan ini. Larry Rasher dia katakan, terpujilah Allah. Ini dia kutip dari 2 Korintus yang dikatakan oleh Paulus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Larry dia baru merasakan ini jawaban dari Tuhan. Ternyata Tuhan izinkan orang Kristen menderita itu adalah supaya menjadikan mereka nantinya bisa menghiburkan orang lain yang mengalami penderitaan. Saudara, saya tidak bisa menghiburkan seorang yang kehilangan istrinya atau istrinya meninggal lebih daripada kalau Pasius yang menyampaikan itu. Kenapa saudara-saudara? Pasius sudah menjalani itu. Panatan sudah menjalani itu. Kalau mereka yang membicarakan itu dan menguatkan orang yang mengalami hal yang itu, penderitaan itu, pasti mereka bisa sampaikan itu dari hati mereka karena mereka sudah alami. Kita yang lain, kita mungkin hanya bisa bicara, tapi kita tidak betul-betul mengerti kepedihan ketika mengalami peristiwa itu. Jadi Paulus katakan bahwa Allah mengizinkan kita menderita supaya nantinya kita juga bisa menghiburkan mereka yang menderita seperti yang kita alami. Jadi kalau Paulus sekarang bisa memberikan penghiburan, penguatan kepada orang-orang yang menderita, karena Paulus sendiri sudah mengalami aniaya, penderitaan, dimasukkan ke penjara, dilempar dengan batu. Paulus sudah mengalami banyak penderitaan. Makanya kalau dia menghiburkan orang yang menderita, dia mengerti apa artinya itu. Dia sudah mengalaminya. Saudara-saudara, sekarang karena ini berhubungan dengan Paskah, kita melihat apa kaitan dengan Paskah dengan peristiwa ini. Ini pelajaran dari Perjanjian Baru. Ini terambil dari buku ini juga, dan saya belajar sesuatu yang sangat menarik, sangat penting. Yaitu dari perjamuan kudus. Sebentar kita akan makan perjamuan kudus ini. Tuhan mengambil roti, memberkatinya, memecahkannya, dan memberikannya. Dalam Injil-Injil katakan malam itu malam terakhir. Yesus makan dengan murid-muridnya. Dia ambil roti itu, ini makan malam mereka. Dia ambil roti itu,
Dan kemudian dia memberkati roti itu. Dia mengucap syukur dan dia memberkati. Lalu itu dia menghancurkan. Dia menghancurkan itu. Dan dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Larry belajar dari perjamuan kudus ini. Apa artinya ini? Ketika Yesus masih ada dalam tubuh jasmaninya, dia tidak bisa memberikan dirinya untuk kita. Dia tidak bisa membuat dirinya masuk dalam diri kita. Tapi ketika dia sudah hancur di kayu salib, dikuburkan, bangkit, dalam roh itu, kita bisa terima dia masuk dalam diri kita. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya bagi kita setelah dia dihancurkan dan mati, lalu disalibkan, dikuburkan. Maka dia katakan kalau biji sesawi itu tidak jatuh ke tanah dan hancur, dia tetap satu saja. Tapi kalau dia sudah jatuh ke tanah, maka dia bisa menjadi banyak. Artinya Yesus sekarang bisa hadir dalam kehidupan kita semua. Dia menjadi banyak dalam diri orang Kristen. Sehingga kita dipanggil orang Kristen adalah orang-orang pengikut Kristus. Kristus di dalam diri kita. Setelah dia mati, dikuburkan dan bangkit. Jadi saudara-saudara, kita lihat pelajaran ini. Jadi Yesus ketika kita diselamatkan, Yesus membawa kita keluar dari kegelapan. Keluar dari penghukuman, keluar dari dunia kematian, keluar dari jalan binasa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita dipanggil keluar dari kegelapan. Setelah kita mengikut Yesus, saudara-saudara, kita diberkati oleh Tuhan, betul? Kita diberkati Tuhan. Keluarga kita diberkati, aktivitas kita, usaha kita, hidup kita diberkati. Dan ini yang diberitakan oleh teologi kemakmuran. Tapi ini belum selesai, saudara-saudara. Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk diberkati, saudara-saudara. Ini yang disampaikan oleh teologi sukses, teologi kemakmuran, hanya sampai di sini. Tapi ada yang ketiga, saudara-saudara, dia bukan hanya memberkati tubuhnya, dia harus disalibkan, dia harus menderita, dia harus menghancurkan kita. Dia menghancurkan kita, seperti yang Larry alami. Dia menghancurkan kehendak kita, dia menghancurkan rencana kita, emosi kita, kebiasaan kita, selera kita, tubuh kita, dompet kita, keluarga kita. Dia hancurkan. Dengan apa tujuan? Supaya dia memiliki kita sepenuhnya. Supaya dia berdaulat penuh atas hidup kita. Sehingga kita berkata seperti Paulus, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga apa yang ada padaku ini bukan milikku lagi, ini semua miliknya Tuhan. Saudara, di dalam masa-masa proses penghancuran seperti ini, tidak mudah, saudara-saudara. Larry dan Shirley mengalami pergumulan yang luar biasa. Saudara-saudara, tetapi setelah itu, setelah dia hancurkan kita, yang keempat adalah dia memberikan kita kepada orang lain yang di dunia ini yang membutuhkan. Setelah dia mati, dikuburkan, bangkit, sekarang dia memberikan hidupnya kepada banyak orang. Yesus menghancurkan kita. Tujuannya supaya kita nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini yang kita tidak mengerti. Banyak orang tidak mengerti. Kenapa saya harus menderita? Kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini? Kenapa masalah ini saya harus alami? Tuhan ingin menghancurkan ego kita, menghancurkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, menghancurkan kehendak kita, supaya jangan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendaknya. Saudara, saya minta maaf, saya kasih ilustrasi untuk Pasius ini, karena saya lihat ini sesuatu yang
Pasius alami ya. Ketika Pasius sudah gagal, tidak jadi bupati. Sebelum itu bayangkan banyak orang datang ke rumahnya Pasius. Siang malam rumahnya penuh. Banyak orang datang. Kemana-mana Pasius pergi, banyak orang berbondong-bondong ikut dia. Tapi setelah berita keputusan dari MK bahwa Pasius dinyatakan gugur atau kalah, dan sudah tidak, walaupun ada usaha untuk melakukan gugatan, tetapi kemudian tidak berhasil, dan diumumkan bahwa Pasius ya tidak berhasil jadi bupati. Suatu hari ya, beberapa hari itu kami berdoa, lalu saya kemudian pagi itu pergi ke rumahnya Pasius. Kalau Pasius masih ingat ya, Pasius duduk sendiri di ruang tamunya. Di manakah orang-orang yang banyak-banyak itu? Pasius duduk sendiri di teras itu. Dan saya datang duduk dengan Pasius. Saya menguatkan Pasius. Mendorong, menguatkan. Pasius, ini bukan akhir dari segala-galanya. Hidup kita masih panjang. Masih ada rencana Tuhan. Kami berdoa. Ternyata itu belum cukup. Tuhan ambil istrinya. Itu seperti luar biasa, saudara. Kalau bukan kekuatan Tuhan, saya pikir pasti sini sudah masuk ke rumah sakit. Stres yang luar biasa. Dalam segi karirnya, dia gagal. Kemudian, tidak lama kemudian, istrinya dipanggil. Mungkin orang berkata, wah ini seperti orang yang sudah jatuh ketimpa tangga ya. Luar biasa, ini penderitaan yang luar biasa. Dan kami datang untuk berdoa menguatkan Pasius. Sekarang ketika Pasius mulai diberkati, dengan berkat yang luar biasa, orang-orang mulai datang. Undangan-undangan mulai datang. Pasius mulai diundang sekarang kemana-mana. Puji Tuhan, Pasius menjadi berkat sekarang. Kemarin Pasius kita hadir dalam acara pembukaan. Dulu saya pikir Pasius jarang diundang untuk ikut acara-acara begitu. Tapi sekarang ya, setelah Pasius sekarang Tuhan mulai berkati. Ada 1 helikopter, nanti minggu depan lagi, berapa helikopter lagi? 2 helikopter lagi. Nanti ada pesawat lagi. Sekarang lagi dibikin lapangan terbang. Saudara-saudara, tetapi orang tidak tahu penderitaan Pasius sebelum itu. Proses yang dia alami tidak gampang, saudara-saudara. Sebelum Tuhan memberkati seseorang, dia harus menghancurkan orang itu terlebih dahulu. Saudara siap diberkati Tuhan? Kita bilang amin haleluya. Tapi kemudian kalau pertanyaan, siapkah saudara dihancurkan oleh Tuhan? Tidak mudah saudara. Tetapi ini adalah berita salib. Kita harus mengerti bahwa sebelum kita diberkati Tuhan secara melimpah-limpah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dia terlebih dahulu harus menghancurkan kita. Supaya apa? Ketika dia berkati kita tidak berkata ini berkat adalah punya saya, ini untuk saya. Karena ego kita sudah dihancurkan. Dan kita sadar, Tuhan ini terima kasih, ini semua adalah kepunyaanmu. Saya hanya alatmu, pakailah saya Tuhan. Hidupku, semua yang engkau berikan ini milikmu Tuhan. Pakai Tuhan untuk kemuliaan bagi namamu. Larry Rasher setelah mengalami penderitaan yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Dia pergi ke Wamena, adakan KKR. Ribuan orang di Wamena, di Lembah Balim, percaya Yesus. Dia berkhotbah di lapangan terbuka, lapangan terbang itu. Orang-orang duduk dari pagi sampai sore. Sampai dia berkhotbah sampai suaranya habis. Orang-orang tidak bisa pulang. Karena mereka ingin dengar dia terus berkhotbah. Bukan 1 hari, bukan 2 hari. Beberapa hari dia berkhotbah. Banyak orang datang dari kampung-kampung yang jauh dan terima Tuhan Yesus. Dan Larry katakan, ini adalah
tuayan yang Tuhan berikan bagi saya. Habis itu mereka pindah ke Manokwari. Tahun 73 KKR yang paling besar di kota ini dimulai di lapangan Borasi. Pendeta Larry Rasher yang sudah pernah dihancurkan Tuhan ini menjadi berkat. Dan kita lihat banyak gereja GPKI sekarang ada, termasuk Makarismos ini. Kita adalah buah-buah pelayanan dari Larry Rasher yang pernah dihancurkan dalam hidupnya. Ada gereja Kuriakon, hasil pelayanan Pak Larry Rasher. Saudara-saudara, tetapi untuk sampai ke taraf itu tidak mudah. Jadi saudara-saudara, kita lihat ya, sebelum kita makan perjamuan kudus, saya ingin kita lihat kembali, pandanglah ke salib. Jika kita ingin memahami arti berserah, lihatlah Kristus di kayu salib. Jika kita ingin mengerti arti komitmen, lihatlah Kristus ketika dia mati. Jika kita ingin tahu apa artinya mempercayai Tuhan ketika kita tidak mengerti, Yesus menunjukkan itu di salib. Dan inilah saudara-saudara, Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah ini pertanyaan yang sekedar dibuat-buat Yesus untuk menaruh simpati manusia? Tidak, saudara-saudara, ini adalah pertanyaan Yesus yang sungguh-sungguh keluar dari hatinya, yang tidak mengerti mengapa Allah meninggalkan aku. Yesus dan Allah Bapa tidak pernah dipisahkan. Dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi di atas kayu salib itu, saudara-saudara, Allah meninggalkan anaknya. Apakah ini hanya sekedar Tuhan hanya ya mengarang-arang, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang berkata sebenarnya Allah tidak meninggalkan dia. Yesus bukan seperti kita yang ketika bicara apa yang kita katakan bukan seperti yang terjadi sesungguhnya. Yesus ketika dia mengatakan itu betul-betul yang terjadi. Ketika dia berkata Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Benar-benar Allah meninggalkan Yesus. Dan dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Tetapi saudara-saudara, di dalam ketidakmengertian Yesus, dia katakan, Bapa, aku serahkan hidupku kepadamu, walaupun aku tidak mengerti. Jadi seolah-olah Yesus berkata kepada Bapanya begini, ini hal yang baru bagiku. Dalam keberadaan kekalku, aku tidak pernah terpisah darimu. Aku tidak memahaminya. Tetapi engkau tidak pernah membuat kesalahan, dan ke dalam tanganmu lah aku menyerahkan rohku. Ini ditulis dalam buku ini. Ini saya ambil dari pengalaman Larry Rasher. Dia mendapat pemahaman ini dari pengalaman hidupnya. Dia katakan waktu itu Yesus betul-betul tidak memahami mengapa Bapanya rela meninggalkan dia. Dalam penderitaan di atas kayu salib itu. Manusia mengolok-olok dia, meninggalkan dia, mungkin itu sakit, tetapi yang sebenarnya paling sakit, paling betul-betul membuat Yesus sangat menderita ketika ditinggalkan oleh Bapanya. Sehingga dia berteriak dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Allah meninggalkan Yesus? Saudara tahu, pada saat itu, Yesus dijadikan dosa, walaupun dia tidak berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita. Pada saat itu dia memikul dosa kita di kayu salib. Dan Allah yang Maha Kudus meninggalkan anaknya. Allah yang Maha Suci meninggalkan anaknya yang sedang memikul dosa manusia. Karena Allah yang Maha Kudus tidak bisa menyentuh dosa. Dia meninggalkan anaknya. Dan Yesus menderita
di atas kayu salib karena saudara dan saya. Saudara-saudara, itu sebabnya ketika Larry berdoa, dia berkata, aku tidak mengerti mengapa Karen dan Greg pergi bersama kami. Dia kadang-kadang ingat, kenapa anak dua ini ikut saya? Kalau mereka tinggal di rumah, mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Kenapa mereka harus berlayar dengan saya? Dan dia terus bertanya-tanya begitu. Aku tidak tahu mengapa kita tidak bisa terbang. Ini dalam doa-doanya dia, ini saya kutip. Dia bilang, kenapa Tuhan tidak punya sayap untuk terbang waktu itu? Atau mengapa kapalnya pecah? Aku tidak tahu mengapa ombaknya begitu tinggi. Dan ini pertanyaan terus masuk dalam pikirannya. Mengapa ini? Mengapa begitu? Ya. Tapi kemudian dia sampai kepada kesimpulan tadi. Dia ingat Yesus. Tapi jika Yesus bisa mempercayakan hal-hal yang tidak diketahuinya ke tangan Bapa, aku juga bisa. Suatu hari kelak, ketika kita bersama Yesus, maka kita akan mengerti. Jadi Larry percaya, walaupun dia belum menemukan jawaban yang lengkap, sempurna, tapi dia percaya suatu hari dia akan mengerti. Dan ini akhir sebagai penutup. Kita lihat ini doanya Larry. Ya. Dia berkata begini, aku akan berhenti memanjat tembok ini, Tuhan. Seperti mengapa kami pergi ke sana dan mengapa ini terjadi. Ini pertanyaan-pertanyaan terus yang datang dalam pikirannya. Tapi dia katakan, Tuhan saya stop, saya tidak mau lagi tanya-tanya ini. Kami semua memiliki beberapa hal dalam hidup kami yang tidak kami pahami, tidak kami mengerti. Dan bahwa kami tidak perlu tahu. Karena kalau mau cari tahu terus, mengapa ini, kenapa begitu, tidak akan pernah ada jawaban. Sampai akhirnya dia berserah kepada Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan, saya tidak mengerti kenapa ini. Engkau adalah Bapakku. Dan Engkau tidak pernah membuat kesalahan. Aku tahu semua tentang itu suatu hari nanti. Ini akan menjadi sejelas apapun yang pernah kami mengerti, dia katakan. Tuhan, saya tidak mengerti sekarang semuanya yang terjadi ini. Tapi suatu hari nanti saya akan mengerti. Sejelas-jelasnya. Waktu Engkau datang kembali. Dan diakhiri doanya itu. Bapa, kami berterima kasih atas setiap menit dalam setiap hari yang Engkau berikan kepada kami. Untuk melayani Engkau di Irian Barat. Termasuk 24 Juli 1971. Termasuk peristiwa itu. Saya percaya harinya akan tiba. Saya akan mengerti mengapa Tuhan ini izinkan terjadi. Kita akan memuji Tuhan saudara-saudara. Satu pujian yang mengatakan banyak perkara tidak kita mengerti. Saudara, kita harus akui ada banyak hal terjadi dalam hidup kita tidak kita mengerti ya. Mungkin Pasiu sampai sekarang masih bertanya-tanya ya. Tuhan, ini sekarang Tuhan kasih saya berkat banyak. Ada pesawat, ada helikopter. Tapi kenapa Tuhan sudah ambil istri saya? Dia tidak bisa menikmati. Ini semua berkat. Dan banyak hal dalam hidup saudara yang saudara dan saya tidak mengerti. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tapi nanti saudara, satu hari kelak kita akan mengerti semua jawaban ini. Jadi mari kita nyanyi pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mungkin saudara bergumul dalam hidupmu, dalam keluargamu. Mengapa aku mengalami ini Tuhan? Kenapa baru sekarang aku mengerti tentang semua ini? Kalau dulu aku mendengar firman Tuhan seperti ini, kalau dulu aku kenal Engkau, mungkin tidak terjadi apa yang aku alami sekarang. Mungkin saudara ada yang bertanya, kenapa baru sekarang saya kenal Yesus? Satu hari kelak saudara akan mengerti semuanya. Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup kita? Banyak perkara tak ku mengerti. Banyak perkara
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara, mari saya mengundang kita semua tundukkan kepala. Hanya singer saja menyanyi dan saya menyanyi sambil saudara merenungkan kata-kata ini. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, semuanya menyanyi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Adakah pergumulan dalam hidup kita yang membuat kita susah untuk melupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, yang terjadi bertahun-tahun yang lalu? Dan mungkin saudara masih mengingat semua itu. Kenapa ini terjadi? Aku tidak mengerti. Biarlah saudara bawa itu sekarang ke salibnya Yesus. Bawalah ke salibnya Tuhan. Salib adalah kekuatan Allah bagi orang yang percaya. Ketika kita datang ke salib, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan dan hikmat Allah bagi orang yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya ini adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi orang percaya ini adalah kekuatan. Mungkin saudara rasa tidak mampu untuk mengampuni orang. Tuhan, saya tidak mampu mengampuni dia. Saya tidak mampu melepaskan pengampunan ini. Saudara, salib adalah kekuatan Allah. Ketika kita datang kepada salib, kita katakan, Tuhan, tolonglah aku. Kiranya kasih-Mu memampukan saya untuk melepaskan pengampunan. Untuk berkata, maafkan saya. Maafkan saya. Itu bukan kekuatan yang kita miliki. Itu kekuatan dari Tuhan. Apalagi kalau saudara ada di posisi yang benar dan saudara mau mengatakan, maafkan saya. Itu kalau bukan kekuatan dari Tuhan, saudara dan saya tidak bisa melakukannya. Bagi dunia itu adalah sesuatu yang konyol, sesuatu yang bodoh. Tetapi kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, Dia berkata,
Apabila kita membawa persembahan dan ingat ada saudaramu yang mempunyai sesuatu dalam hatinya terhadap engkau, datanglah kepadanya dan bereskanlah itu. Saudara, kita akan makan perjamuan kudus. Kita akan makan roti yang dihancur-hancurkan, yaitu tubuh Kristus yang dihancurkan bagi kita. Mari kita juga rela katakan, Tuhan, biarlah Tuhan hancurkan kehendakku. Hancurkan hatiku yang keras ini, Tuhan. Hancurkan, Tuhan, pikiranku yang keras ini, yang tidak sanggup mengampuni orang. Hancurkan, Tuhan. Hancurkan egoku, Tuhan. Aku mau Engkau pakai aku untuk melayani Engkau. Tolong aku merendahkan diri serendah-rendahnya. Walaupun aku dianggap bodoh, Tuhan, biarlah aku dianggap bodoh karena melakukan kehendak-Mu. Saudara-saudara, ini adalah berita salib bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari datang. Mungkin ada orang tua yang menyakitimu, mungkin ada anak yang menyakitimu, mungkin ada istri menyakitimu, suami menyakitimu. Saudara, datang dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya mengampuni istriku, saya mengampuni suamiku, saya mengampuni anakku, saya mengampuni orang tuaku. Saudara, ketika engkau melakukan itu, maka kekuatan Allah memenuhi hidupmu. Engkau akan dipakai Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan. Tuhan akan memakai engkau seperti Yusuf. Tuhan akan memberkati engkau seperti Yusuf ketika dia rela mengampuni saudara-saudaranya. Tidak mudah, tetapi salib memberikan kekuatan bagimu. Kita menyanyi lagu ini, saudara-saudara. Kalau ada yang digerakkan oleh Tuhan untuk datang kepada orang, katakan, saya minta maaf. Lakukan itu. Kalau Tuhan mengerjakan itu dalam hatimu, biarlah engkau diberikan kekuatan oleh Tuhan. Banyak perkara tak ku mengerti, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya Tuhan urus sendiri saat Allah mengerti. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Saudara bisa maju ke depan. Saudara berlutut di sini dan serahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Silakan maju ke depan dan minta Tuhan berikan kekuatan bagimu. Berlutut di depan ini. Silakan. Berlutut di depan. Silakan berlutut saja. Merendahkan diri. Ketika kita berlutut, ini satu simbol kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di depan salib Tuhan. Katakan, banyak perkara aku tidak mengerti. Sekali lagi, banyak perkara. Perkara yang tak dapat
bereskan sesuatu di hatimu. Dijawab dari Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah biarkannya berlalu sendiri saat Allah mengerti. Satu hal yang sulit kita kalahkan adalah ego kita. Tetapi kalau kita bawa ke salib, ego kita dihancurkan, maka Tuhan akan memakai kita. Hidup kita katakan hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam hidup aku. Kalau engkau mau datang kepada Tuhan, memang tidak mudah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau ingin mengalami kekuatan dari Tuhan, datanglah, serahkan dirimu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu hari ini. Seperti Yesus berkata kepada Bapanya, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku. Kita akan nyanyi lagu ini sekali lagi sebelum kita berdoa dan makan perjamuan kudus ini. Biarlah hati kita masing-masing dibersihkan oleh Tuhan. Haleluya, banyak perkara. Yang tak dapat mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara, Amin, yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi yang Allah beri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami, takkan pernah dibiarkannya berlalu sendiri saat Allah mengerti. saudara yang nonton live streaming saat ini, kalau Tuhan bicara kepada saudara pagi ini, saudara dimanapun saudara berada, di ruang tamu, di kamarmu, dimanapun engkau berada, engkau sedang melihat live streaming ini. Kalau Tuhan menjamah hatimu untuk berserah kepada Tuhan, untuk mengampuni orang yang menyakiti engkau, yang menyakiti perasaanmu, saudara juga berlutut di tempatmu di mana engkau berada dan minta kekuatan dari Tuhan untuk saudara bisa mengampuni orang lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memulihkan hatimu. Kiranya Tuhan menyembuhkan hatimu, menyembuhkan pikiranmu, perasaanmu, dan kiranya Tuhan akan memberkati saudara dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa salib ini sudah kosong karena Engkau sudah dikuburkan. Engkau sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Kami percaya bahwa salib yang hina ini telah diubahkan menjadi salib yang membawa makna ketika Engkau ada di atas salib itu. Engkau mengubahkan salib yang kotor, yang hina, yang penuh kejahatan. Engkau mengubahkan salib itu
untuk mendatangkan kemuliaan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, berita salib memang berita mendatangkan kebodohan, tetapi Yesus yang disalibkan membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepadamu. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah kemuliaan kami, Engkau adalah hikmat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk saudara-saudara yang telah maju ke depan ini. Tuhan, kuatkanlah hati mereka untuk melakukan kehendak-Mu, seperti Engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Engkau berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kiranya saudara-saudara ini juga akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti mereka, bagi orang yang melukai mereka, bahkan mungkin orang yang membuat mereka menderita sampai hari ini. Tuhan, sembuhkanlah hati mereka sekarang, sembuhkanlah pikiran mereka, sembuhkanlah perasaan mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Ketika mereka berdiri, mereka mendapatkan kekuatan baru, dan mereka makan perjamuan kudus ini yang memulihkan hati mereka, pikiran mereka. Mereka menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, yang benar-benar baru di dalam Kristus, yang tidak sama seperti dahulu lagi. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara kembali ke tempatmu. Dan saya minta bapak-bapak, ibu yang bertugas pagi ini untuk melayani perjamuan, silakan maju ke depan.